Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Ya teman-teman, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran tematik. Ya, materi tematik kita sudah sampai di tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Ya, hari ini Pak Jaya akan membahas materi pembelajaran 3. Ya, oke. Siapkan buku kalian, siapkan perangkat belajar kalian. Hari ini kita akan siap belajar. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatannya. Insya Allah tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan teman-teman kita di sekolah. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, sebelum belajar terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Isti'adah dan berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Allahumma amin. Semoga apa yang kita lantunkan dalam doa kita, Allah ijabah doa kita. Amin. Baik teman-teman, sekian. Silakan nikmati video pembelajaran dari Pak Jaya. Cermati dan amati, belajar baik-baik. Insya Allah apa yang Pak Jaya sampaikan bermanfaat, menambah wawasan kalian. Ya, sekian teman-teman. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita hari ini akan membahas materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Ya, kalian bisa siapkan bukunya, kalian buka di halaman 92 di buku tematik 4B. Ya, oke. Kita mulai pelajarannya. Apa yang akan kita bahas di pembelajaran 3? Ya, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, mengidentifikasi manfaat lemon sebagai sumber energi listrik. Ya, dan yang kedua, menyajikan teks petunjuk percobaan. Oke, itu adalah 2 materi yang akan kita bahas di hari ini. Ya, materi yang pertama, mengidentifikasi manfaat lemon sebagai sumber energi listrik. Ya, kita sudah belajar tentang sumber energi. Nah, ternyata ada sumber energi dari energi alternatif, ya, dari biofuel. Biofuel ini bisa dihasilkan dari buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung minyak. Nah, energi biofuel merupakan energi alternatif yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Ya, bahan-bahan organik ini berarti dari bahan-bahan seperti tumbuhan. Nah, ada 3 jenis energi biofuel. Biofuel itu yang pertama ada biodiesel. Biodiesel ini sebagai pengganti bahan bakar solar. Ya, solar itu untuk apa? Untuk menghidupkan mesin mobil bisa, atau untuk menghidupkan generator. Ya, mesin generator. Nah, biodiesel ini berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti buah jarak, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Kacang kedelai. Ya. Yang kedua ada biotanol. Biotanol ini dapat menggantikan bahan bakar bensin. Asalnya dari mana? Biotanol ini dapat diambil dari ubi-ubian, dari singkong, sagu, dan juga dari jagung. Ya, ini dapat menghasilkan biotanol, pengganti bahan bakar bensin. Selanjutnya, yang ketiga ada biogas. Biogas ini tentunya digunakan untuk memasak dan menghasilkan api. Nah, pengganti bahan bakar gas LPG yang biasa kita pakai untuk memasak. Nah, biogas ini dapat berasal dari kotoran hewan yang difermentasikan. Bisa dari kotoran hewan kerbau,
sapi atau kuda. Nah, ini bisa dimanfaatkan, difermentasikan dan dijadikan biogas ya. Ini adalah bahan-bahan energi alternatif yang dihasilkan dari bahan-bahan organik atau energi biofuel. Ya, baik teman-teman. Dan ternyata selain energi-energi di atas, ada satu buah yang dapat menghasilkan energi listrik. Buah apakah ini? Nah, Pak Jai kasih clue. Rasanya asam, warnanya kuning, iya, bentuknya seperti jeruk. Ini dia. Ini adalah, ya, tepat. Ini adalah buah lemon. Bedakan antara lemon dengan melon. Kalau melon lebih besar, bijinya lebih banyak. Kalau lemon kecil, asam, kuning. Ya, ini adalah buah lemon yang biasa kita gunakan untuk air infus. Nah, kita taruh di air, di botol, taruh kulkas, itu akan menjadi air infus yang sangat segar, yang bisa menyegarkan. Nah, tapi ternyata buah lemon ini tidak hanya bermanfaat untuk dikonsumsi saja, ada manfaat lain. Ini bisa dijadikan energi alternatif. Ternyata buah lemon ini bisa menjadi sumber energi listrik, dan tentunya listriknya nggak gede-gede banget, listrik yang kecil-kecil. Nah, selain energi biofuel tadi yang Pak Jai jelaskan, yang dijadikan energi alternatif, lemon juga dapat dijadikan sumber energi alternatif. Nah, karena rasanya yang asam, buah lemon memiliki kandungan asam sitrat. Asam sitrat ini dapat menjadi energi alternatif larutan elektrolit. Larutan elektrolit ini bisa kalian temui di aki mobil atau aki motor, aki yang dapat menghasilkan energi listrik. Nah, buah lemon juga memiliki larutan kandungan asam sitrat yang dapat menjadi alternatif larutan elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Nah, bagaimana cara buah lemon ini dapat menghasilkan listrik? Buktinya apa? Ya, kita bisa buktikan dari video berikut ini. Oke, simak videonya bagaimana cara membuktikan buah lemon dapat menghasilkan energi listrik. Ya, simak videonya ya. Nah, teman-teman, pada percobaan kali ini kita akan melalui dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Nah, apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan? Bahan yang pertama ini adalah 4 buah jeruk lemon. Yang kedua, 4 keping uang 500-an. Ini sebagai pengganti tembaga. Kemudian 4 buah paku sebagai pengganti seng, dan 1 buah lampu LED, pisau untuk membuat lubang pada jeruk, dan yang terakhir adalah kabel yang sudah terhubung dengan penjepit buaya. Nah, teman-teman, sekarang kita ke tahap yang kedua. Siapkan 4 buah lemon tadi. Kemudian ambil pisau untuk membuat lubang pada setiap jeruk lemon. Nah, pastikan semua jeruk lemon sudah terlubangi dengan sempurna. Nah, setelah semua jeruk terlubangi dengan sempurna, sekarang kita akan memasang lempengan tembaga pada setiap jeruk. Pastikan lempengan tembaga dari uang koin ini masuk dengan sempurna. Lakukan secara bergantian pada setiap jeruk. Setelah semua jeruk terpasangi lempeng tembaga, sekarang kita akan memasukkan paku
sebagai pengganti seng. Lakukan secara bergantian. Nah, teman-teman, jika semua jeruk sudah terpasang lempeng tembaga dan lempeng seng, maka satu jeruk ini sudah mengandung kutub positif dan kutub negatif. Lempeng tembaga sebagai kutub positif dan seng sebagai kutub negatif. Langkah selanjutnya adalah menyusun baterai dari buah lemon ini secara seri menggunakan kabel. Langkah selanjutnya adalah merangkai baterai dari buah lemon tersebut. Lakukan secara hati-hati ya. Kutub negatif pada lemon pertama akan dihubungkan pada kutub positif pada lemon kedua, dan begitu juga seterusnya. Nah, sampai pada yang terakhir. Nah, teman-teman, jika rangkaian batu baterai sudah terhubung dengan kabel secara sempurna, langkah terakhir adalah kita menyambungkannya dengan lampu LED. Sekarang kita akan pasangkan kutub negatifnya dulu, yang ditanda dengan seng, dan yang terakhir kita ada sambungkan kutub positifnya. Dan akhirnya lampu LED pun menyala. Meskipun tidak terang, tapi lampu LED ini sudah berhasil menyala dengan sempurna. Mengapa lampu LED ini bisa menyala? Lampu LED dapat menyala karena terdapat rangkaian batu baterai dari buah jeruk lemon yang terhubung dengan kabel secara sempurna, sehingga menghasilkan reaksi redoks yang secara spontan. Nah, teman-teman, demikian video percobaan kali ini dan selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah. Ya, teman-teman, gimana? Sudah lihat videonya dan sudah bisa membuktikan bahwa buah lemon dapat menjadi pembangkit listrik. Nah, tentunya lampu yang kecil, lampu LED yang hanya memerlukan tegangan listrik yang kecil itu dapat dihasilkan dari buah lemon. Nah, kita berlanjut ke materi berikutnya. Materi yang kedua apa? Yaitu menyajikan teks petunjuk percobaan. Kalau tadi kita sudah melakukan percobaan baterai lemon, ya, baterai lemon. Nah, terus dalam setiap percobaan itu pasti kita membutuhkan sebuah teks petunjuk. Ya, sebelum melakukan percobaan kita pasti membaca dulu langkah-langkah kerja percobaannya. Apa saja langkah-langkahnya biar nggak salah langkah. Karena kalau salah langkah nanti akan terjadi kesalahan dalam urutan pemakaian sebuah barang misalkan, atau urutan dalam melakukan sebuah percobaan. Nah, makanya kita memerlukan langkah kerja. Untuk apa langkah kerja itu? Langkah kerja ini berfungsi untuk memuat petunjuk melakukan sesuatu percobaan. Ya, namanya langkah berarti stepnya atau tingkatannya berurutan 1, kedua, ketiga. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Nah, itu biasanya memuat petunjuk melakukan sesuatu. Nah, dari teks petunjuk tersebut maka kita dapat membaca atau melakukan percobaan dengan lebih teratur, dengan lebih baik. Nah, sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan akan dapat diminimalisir, akan dapat dikecilkan. Nah,
Makanya teks petunjuk itu berfungsi untuk memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan benar. Oke, tadi kita sudah melakukan sebuah percobaan baterai lemon. Nah, gimana caranya kita melakukan sebuah teks petunjuk percobaan menggunakan lemon sebagai baterai untuk menyalakan lampu LED? Ya, yuk kita buat petunjuk langkah kerja membuat baterai lemon. Kalau tadi kita sudah menyaksikan videonya, sekarang kita buat langkah kerja membuat baterai dari lemon. Ya, teks petunjuk pembuatan baterai lemon. Untuk membuat teks petunjuk, kalian tidak harus melakukan sesuatu yang sangat baku. Misalkan harus hanya tulisan saja, tulisan yang baku, tidak. Tapi kalian boleh sisipkan tulisan-tulisan tersebut ke dalam sebuah gambar. Jadi sisipkan gambar ke dalam tulisan yang kalian buat, teks petunjuk yang kalian buat. Untuk apa? Untuk memudahkan orang melakukan sesuatu. Ya, itu namanya teks petunjuk. Ada petunjuk, ada teks petunjuknya, ada gambar bagaimana cara melakukan petunjuk tersebut. Oke, baik. Teks petunjuk pembuatan baterai lemon. Alat dan bahannya apa saja tadi? Ya, alat dan bahan yang sudah kita temui tadi. Yang pertama adalah tentunya buah lemon. Ya, berapa banyak? Bisa 4, bisa 5. Semakin banyak buah lemonnya, semakin banyak juga energi listrik yang dihasilkan. Oke. Selanjutnya ada uang koin atau kawat tembaga. Jika kalian tidak menemukan uang koin, kalian bisa menggantinya dengan kawat tembaga. Kalian bisa cari uang koin 500 perak, 500 rupiah yang berwarna keemasan, itu adalah berasal dari tembaga. Jadi bisa digantikan menggantikan kawat tembaga kalau tidak punya kawat tembaga. Tapi kalau tidak punya koin, kalian harus cari kawat tembaganya sebagai pengantar listriknya. Ya, lanjut. Alat dan bahan berikutnya adalah paku. Paku ini berfungsi sebagai kutub. Lanjut, ada lampu LED dan juga kabel penjepit. Ini bisa kalian dapatkan di toko-toko elektronik. Bisa kalian cari kabel penjepit dan lampu LED. Oke, bahan-bahan yang lainnya insya Allah mudah didapatkan. Alat dan bahannya ini. Lanjut ke langkah kerja. Langkah kerjanya apa? Langkah kerja ini harus kita urutkan. Langkah kerja pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, langkah kerja petunjuk membuat baterai lemon. Ya, baik. Yang pertama, langkah kerjanya adalah tancapkan uang koin 500 rupiah atau kawat tembaga dan juga paku pada buah lemon. Ya, tancapkan uang koin 500 rupiah atau kawat tembaga dan juga pakunya pada buah lemon. Ya, mudah diamati kalimatnya. Ya, yang kedua, koin atau tembaga sebagai kutub positif dan paku sebagai kutub negatif. Jadi koin dan paku itu harus sesuai posisinya, nggak boleh selang-seling. Kalau koinnya di sebelah kiri, maka harus di sebelah kiri semua. Kalau pakunya di sebelah kanan, harus di sebelah kanan semua. Ya, setelah tertancap, hubungkan kedua kutub tersebut dengan kabel penjepit. Nah, kabel penjepitnya itu tidak boleh selang-seling. Jadi paku dengan paku, koin dengan koin. Ya, lanjut yang ketiga, buat rangkaian dengan menghubungkan kabel penjepit. Perhatikan kutub positif dan negatif pada kabel yang sudah terhubung. Jadi kalian pastikan menghubungkan antara paku dengan koin. Ya, berikutnya, hubungkan rangkaian kabel pada lampu LED kecil. Di ujung rangkaian itu ada paku dan koin dijepit dengan kabel. Terus ujung penjepit dari masing-masing paku dan koin itu dihubungkan pada rangkaian lampu LED kecil. Nah, lihatlah nyala lampu. Jika lampu belum menyala, rakitlah kembali rangkaian listrik dengan menambah jumlah buah lemon. Lalu hubungkan kembali dengan
lalu hubungkan kembali kabel dengan lampu. Nah, jika belum menyala berarti arus listriknya belum kuat untuk menyalakan lampu LED. Maka tambahkan 1 buah lemon lagi, tancapkan lagi paku dan koinnya, terus rangkaikan lagi dengan kabel penjepit dan hubungkan lagi ke lampu LED-nya. Seperti itu. Ya, jadi semakin banyak buah lemonnya, maka semakin kuat energi listriknya. Oke, baik. Bagaimana gambarnya? Ya, kita bisa melihat gambar rangkaiannya seperti ini. Paku di sebelah kiri, kawat tembaga atau koin di sebelah kanan, terus ada kabel penjepit, dirangkai buah lemonnya dengan kabel penjepit. Nah, rangkaian kabel penjepit, ujung dari masing-masing rangkaian itu dihubungkan kepada lampu LED. Nah, lampu LED ini jika menyala, maka buah lemon benar-benar menghasilkan sumber energi listrik. Tapi jika tidak, tambahkan kembali buah lemon, rangkai kembali koin dan pakunya dan kabel penjepitnya, sambungkan lagi ke lampu LED. Ya, itu insya Allah mudah dimengerti ya teman-teman. Jika kalian ingin melakukan percobaan, silakan lakukan di rumah dan buktikan apakah buah lemon dapat menghasilkan energi listrik. Ya, oke. Demikian pembelajaran tematik kita kali ini. Alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah apa yang Pak Haji sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kalian. Untuk itu kita tutup perjumpaan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Pak Jaya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.